Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Baiklah siswa kelas 12 SMA IPS. Hari ini kita akan belajar di semester 2 membahas tentang siklus akuntansi perusahaan dagang. Oke, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dalam hati dipersilakan. Doa selesai. Baiklah. Siklus akuntansi perusahaan dagang. Nah, sebelum kita masuk ke perusahaan dagang, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Dalam akuntansi, perusahaan dibagi ke dalam 3 bentuk ya, atau 3 jenis. Ada akuntansi perusahaan jasa, ada akuntansi perusahaan dagang, yang terakhir yaitu akuntansi perusahaan manufaktur. Nah, perusahaan jasa, ada yang masih ingat apa itu perusahaan jasa? Ya, perusahaan yang pendapatannya dihasilkan dari menjual jasa. Apa contohnya? Ya, bengkel, atau salon, ya, salon kecantikan, jasa laundry. Nah, jadi dia tidak menjual barang, tapi dia menjual jasa. Nah, sekarang kita belajar tentang apa itu perusahaan dagang. Siklus akuntansi perusahaan dagang. Jadi materi hari ini yang ingin kita bahas adalah tentang ciri-ciri atau karakteristik dari perusahaan dagang. Oke, sebelum masuk ke sana, kira-kira perusahaan dagang itu contohnya apa aja sih? Ya, betul. Ya, kalau ada di sekitar kita, mungkin ya warung-warung di sekitar kita, ya. Ada yang jualan toko kelontong, ada yang paling sederhana nih, ada di paling biar mudah, contohnya Indomaret, ada Alfamart, itu mungkin yang ada di sekitar kita. Oke, itu adalah contoh dari perusahaan dagang. Berarti cirinya apa? Perbedaan atau ciri khas dari perusahaan dagang dengan perusahaan jasa, bedanya apa? Perusahaan dagang ini jelas dia kegiatan utamanya yaitu menjual dan membeli. Kok yang saya mulu kok Pak yang membeli? Betul, dia menjualnya ke kita. Kita ini selaku konsumen akhir. Dia sebelum dia menjual ke kita, dia akan mengadakan barang dahulu. Barang yang ada dia itu, dia melakukan pembelian terlebih dahulu. Nah, selisih dari penjualan dan pembelian itu, dia kemudian bisa menghitung berapa laba yang dia dapatkan. Selisih dari pembelian misalkan saja 1.000, dia jual 1.500. Maka selisihnya adalah 500, yaitu disebut harga pokok. Itu ya. Oke, berikutnya bahas ciri-cirinya. Nah, ciri-ciri dari perusahaan jasa yang tadi sudah kita sebutkan. Yang kedua, nah sekarang jenis-jenis perusahaan dagang ternyata banyak macamnya. Sekarang kalau dilihat dari segi barang yang dijual, maka maksudnya di sini adalah sistem penjualannya. Jadi kalau penjualannya banyak dari pabrik, ada perusahaan besar yang kita kenal dengan istilah pedagang grosir, kemudian ada penjual menengah atau medium, yang terakhir adalah penjual eceran. Berarti kalau dilihat dari sisi barang yang dijual, artinya dia seberapa besar pada saat melakukan pembelian. Nah, si grosir ini, si pedagang wholesaler ini nih, membelinya langsung dari pabrik. Kalau konsumen akhir bisa nggak langsung dari pabrik? Sangat sulit. Ya, bukan berarti tidak bisa. Sangat sulit. Karena kalau dalam perusahaan biasanya ada perjanjian, ada kerjasama terlebih dahulu. Nah, nanti kita akan bahas seperti apa yang ada, perjanjian-perjanjian yang ada di dalam perusahaan dagang. Nah, jadi di dalam perusahaan dagang kalau dilihat dari sisi barang yang dijual, artinya bagaimana cara dia sistem menjualannya. Yang pertama ada
perusahaan dagang wholesaler atau disebut juga dengan pedagang grosir. Dia itu memesan barangnya, membeli barangnya langsung dari pabrik. Nah, lalu dia menjual kembali kemana? Dia juga tidak langsung ke eceran, karena kalau dari eceran kan lambat perputarannya. Dia, si grosir tadi, si wholesaler tadi, menjual barangnya ke perusahaan medium, yang artinya pembeliannya tidak sebanyak punya dia, akan tetapi akan lebih cepat dibandingkan dia harus langsung menjualnya ke konsumen akhir. Dari penjual medium ini ya kemudian menjualnya ke pedagang eceran, ya, ke retail. Nah, kalau misalkan bisa contoh di sekitar kita mungkin ada beberapa ciri-ciri perusahaan dagang dari sisi jual ini, mungkin ada beberapa langkah macam yang sudah mungkin harus diubah lagi nih. Ya, karena contohnya nih gudang Indomaret, gudang Alfamaret, dia melakukan langsung dari perusahaan dan dia langsung mengirim barangnya langsung ke retail, ke toko-toko Indomaret, ke toko-toko Alfamaret. Dia akan langsung ke retail. Jadi yang bergerak cuma satu langkah, dia juga bergerak sebagai grosir, sebagai wholesaler, sekaligus juga pendistribusiannya ke toko miliknya sendiri, ya seperti itu. Lalu kemudian jenis perusahaan kalau dilihat dari sisi konsumen, ya konsumen itu kan wholesaler konsumennya adalah pedagang medium konsumennya adalah retail, ya pedagang eceran. Nah kalau berarti kalau dilihat dari situ, konsumen itu membeli barang itu karena apa? Ya, satu, konsumen ternyata membutuhkan barang, dia melihat itu jenis barangnya barang mentah, ada barang jadi. Nah, barang mentah tadi maksudnya adalah berarti wholesaler, pedagang medium, retail itu barang jadi yang diputarkan, yang dijual belikan. Nah, kalau ada lagi konsumennya itu ternyata dia menjual barang mentah, tapi nanti akan diproses lagi menjadi barang jadi. Nah, berarti dia konsumennya adalah perusahaan pemintalan benang, berarti dia membeli kapas. Dia barang mentah yang dibelinya kapas, kemudian dia akan diolah kembali untuk menjadi barang jadi, contohnya benang. Ada perusahaan membeli benang, barang mentah juga, ya. Kemudian dia olah lagi menjadi kain misalkan dan seterusnya. Ada barang mentah lain, contohnya apa karet, getah karet, ya, dibeli, dikumpulkan, nanti dijual kepada perusahaan ban mobil misalkan untuk diolah, gitu ya. Itu kalau dilihat dari sisi konsumen pada saat apa konsumen itu. Oke, berikutnya kita mengenal transaksi-transaksi yang ada di perusahaan dagang. Di perusahaan dagang ada beberapa transaksi yang identik. Yang pertama pasti ada pembelian barang dagang. Kemudian ada retur pembelian. Retur pembelian itu artinya kita membeli barang, pesannya A, yang datang B, kan? Maka kalau tidak sesuai maka bisa kita kembalikan. Bahasa mengembalikan barang itu disebut dengan istilahnya retur pembelian. Penjualan barang, kita menjual barang, menjualnya 10, ternyata misalkan saja tidak sesuai barang yang dikirim. Mesennya bentuknya A, yang dikirim B. Nah, itu pun si konsumen bisa meretur kembali, maka kita terima sebagai retur penjualan. Kemudian kita juga ada istilah mengenal tentang potongan penjualan dan potongan pembelian, diskon gitu ya. Kemudian juga ada pencatatan persediaan barang dagang. Pencatatan persediaan barang dagang ini nanti kita akan bahas di sistem pencatatan periodik atau sistem pencatatan perpetua. Kemudian ada beban angkut. Beban angkut maksudnya di sini kalau zaman sekarang adalah ongkir, ya. Jadi kita mesen barang dari daerah di luar pulau beda dengan mesen barang di yang masih satu pulau. Beban angkutnya kira-kira mahal yang mana? Nah, beban angkut itu otomatis harus kita perhitungkan untuk mendapatkan barang seharga 1.000, kita mengeluarkan biaya berapa. Misalkan saja untuk membawa barang senilai 1.000 ternyata membutuhkan biaya 1.000. Sehingga akan kita hitung harga pokok barang tersebut bukan 1.000, tetapi adalah 2.000 karena biaya untuk menghadirkannya pun, biaya untuk beban angkutnya pun nilainya 1.000 rupiah.
Jadi beban angkut itu harus kita perhitungkan. Kemudian ada pasti penerimaan pendapatan dan pembayaran beban-beban. Ya, ini secara itunya. Nah, beban angkut ini istilahnya ongkir ini ada yang istilahnya shipping point, ada destination point. Ya, shipping point artinya si pembeli membeli barang di gudang penjual. Jadi, kalau saya mau membeli barang di gudang kamu, saya yang datang ke kamu. Berarti mobilnya saya yang biayain, supirnya saya yang biayain, beban-bebannya saya yang biayain. Pokoknya mah si penjual tadi kamu hanya menerima menjual di gudang kamu. Keluar dari situ terjadi apa-apa, kamu sudah tidak tanggung jawab. Beban ada di si pembeli. Kalau menggunakan istilah beban angkut dengan shipping point. Tapi kalau destination point kebalikannya. Saya selaku pembeli, saya sudah menerima barangnya ada di tempat. Saya terima beres. Ya, saya berani 1.000 tapi barang sudah ada di tempat. Nah, gitu perbedaannya. Gampang ya? Nah, berikutnya kita harus mengenal sistem pencatatan barang dagang. Ada sistem pencatatan FIFO, LIFO, dan average. FIFO, first in, first out. Contohnya, saya membeli barang A, saya susun di tumpuknya. Kemudian membeli barang B, ya. Kemudian membeli barang C, misalkan saja. Di sini ada 3 jenis barang, A, B, dan C. Saya simpan ini A, B, dan ini adalah C. Nah, kalau melakukan pembelian tidak sembarangan, karena pada saat membeli A bisa jadi modalnya berbeda. Pada saat membeli B bisa jadi modalnya berbeda. Pada saat membeli C modalnya berbeda. Pencatatan sistem FIFO ini, maka first in first out, barang yang pertama kali datang itulah barang yang pertama kali dibeli. Kita ulangi lagi. Kita menggunakan sistem pencatatan pertama kali datang barang ialah barang yang harus kita jual. Saya membeli barang yang pertama A. Contohnya ini adalah A, harganya Rp1.000. Yang nanti kita akan jual Rp5.000. Kemudian membeli barang lagi, namanya B. Barangnya sama, cuman ini B itu istilahnya adalah pembelian kedua. Ini mah pembeliannya beda, Bang. Barangnya sama, akan tetapi harganya sudah berbeda. Maka kita sebut D. Misalkan saja modalnya yang di bawah 1.000, ini mah modalnya 2.000. Kemudian pembelian yang ketiga, C kita sebutnya, barangnya sama, istilah C itu adalah pembelian yang ketiga, modalnya berbeda sudah. Misalkan saja ini modal yang pertama 1.000, ini modal yang pertama kedua 2.000, ini modal yang ketiga 3.000. Menjualnya, harga jualnya tetap saja 5.000. Contoh ini ya, kalau menggunakan sistem pencatatan FIFO, maka kita harus mengeluarkan yang pertama kita beli dahulu. Nah, yang ini. Oke, modalnya tadi berapa ini? Rp1.000. Kemudian harga jualnya tetap 5.000. Untuk yang pertama ini kita punya keuntungan selisih harga Rp4.000. Ya, jadi kalau menggunakan first in first out, maka yang harus yang pertama yang kita catat. Nanti ilustrasinya kita akan belajar. Tapi kalau menggunakan last in first out, yang metode yang kedua, begitu barang ini yang terakhir datang, ini bukan yang diambil, tapi barang yang terakhir ini yang akan kita jual. Tadi modalnya berapa ini? Rp3.000. Penjualnya sama 5.000. Ya, sehingga pendapatan kalau menggunakan last in berbeda dengan menggunakan pencatatan menggunakan FIFO, first in. Gitu tuh. Nah, maka sistem pencatatan tadi biasanya disesuaikan dengan barang. Kalau menggunakan FIFO, first in, first out, biasanya ya makanan ya, yang kemungkinan kalau misalkan makin lama dia akan tambah rusak sehingga akan mengurangi pembelian dan seterusnya, maka ini biasanya makanan. Kalau last in first out biasanya misalkan saja kita contohnya material, karena batu yang pertama kali dikirim dengan batu yang terakhir dikirim biasanya perputaran harganya tidak terlalu jauh, dan juga orang pasti tidak akan mengambil yang pertama ujung kali datang ya, yang paling bocor itu pasti yang paling pertama dikeluarkan itu adalah yang terakhir dulu yang dekat pintu biar gampang ambil. Nah, metode average ini metodenya metode pencatatan ya. Average itu adalah metode rata-rata. Kalau kita ngomongin ini 1.000, 2.000, 3.000 modalnya, kalau dirata-ratakan berarti kan totalnya berapa nih?
1000, 2000, 3000 tambah 3000, 6000. Berarti di rata-ratakan 3 barang ini rata-ratanya harganya Rp2.000 kalau menggunakan metode average. Paham ya? Berikutnya. Nah, ini seperti ini pencatatannya. Jadi, kalau ada barang di tanggal 1 kuantitasnya 1000 dan harga 20.000, jumlah totalnya begini. Nah, contoh ini akan nanti Bapak bagikan juga di LKPD. LKPD-nya bisa kalian download di deskripsi ya. Nanti kamu contoh ini juga akan ada, saya Bapak kirim nanti di bahan ajar. Contoh-contohnya seperti ini adalah kuantitas yang pertama. Perhatikan di sini. Ini adalah saldo awal 1000 piece dengan biaya per unitnya Rp20.000 sehingga jumlah saldo akhirnya secara biaya ini 20 juta. Terjadi penjualan karena ini menggunakan first in first out, maka harganya ya bukan barangnya. Harganya adalah dijual 700, saldonya adalah 300 unit karena tadi 700-nya sudah keluar. Ini tetap biaya per unitnya kan masih 20.000 ya karena masih kuantitas yang pertama. Kemudian tanggal 10 dilakukan pembelian. Ini barang baru nih, maksudnya baru pembelian baru, barangnya sama, cuma disebut barang baru maksudnya harga per unitnya berbeda. Kalau yang pertama 20.000, yang kedua itu 22.400. Sehingga pengadaan barangnya sudah berbeda nih modalnya. Cara pencatatannya harus dipisahkan antara barang yang pertama dan barang yang kedua. Kenapa? Harganya berbeda. Harga perolehannya maksudnya ya. Nah, sehingga pada saat terjadi transaksi penjualan, dibeli 360 piece. Si konsumen tahunya dia 360 piece, tapi kita selaku akuntan mencatat 300 piece yang pertama itu adalah pembelian yang pertama dengan harga pokok yang 20.000, sedangkan 60 itu adalah harga pokok pembelian yang kedua, maka cara pencatatannya pun harus dipisah. Oke, paham ya, bisa dimengerti. Kemudian ada pembelian lagi, terjadi transaksi yang berikutnya. Tanggal 30 terjadi pembelian 600 piece lagi. Harganya sudah berbeda lagi. Berarti kalau itu belum terjual, kita memiliki 3 macam harga pembelian yang berbeda. Yang pertama 20.000, yang ini 22.000, yang ini 23.300 sudah berbeda ya. Maka cara pencatatannya pun dipisahkan antara barang pertama, barang kedua, barang ketiga kalau memang masih ada. Tapi ini karena transaksinya sudah berjalan, ada penjualan, ada pembelian, ini berarti perusahaan berjalan, maka pencatatannya pun harus dipisahkan. Itu ya. Fokuslah pada cara pencatatan persediaannya. Ya, persediaannya berapa? 1000, ada yang beli 700, saldonya berapa? Nambah lagi misalkan saya akan ada pembelian, pencatatannya saldo berapa. Ya, demikian, yaitu menggunakan sistem FIFO. Kalau menggunakan last in first out, sama contohnya persis dengan tadi, cuma cara penjualannya. Jadi yang terakhir dulu yang masuk, saldonya tetap 1000, ada pembelian 700. Yang 300 kemudian ini ada saldo yang 1000 tadi, ini kan barang yang pertama. Kemudian datang 500 piece, ini barang yang kedua. Maksudnya bukan barangnya yang berbeda. Harga pokoknya ya, cara perolehannya yang berbeda. Jadi kalau terjadi pembelian sebesar 360 piece, kita ngambilnya dari tumpukan yang kedua ini, yang last in, yang terakhir kali datang. Oke, gitu ya. Untuk selanjutnya pahami di situ. Kemudian ada metode rata-rata. Jadi tadi contoh yang Bapak kemukakan di awal, bahwa dia mengambil rata-rata. Ada pembelian, ada saldo awal 1000 kuantiti, kemudian ada tambahan lagi 500 kuantiti, totalnya berapa dibagi rata-rata. Gitu ya. Jadi bukan melihat dari pembelian awal, pembelian kedua, tapi pembelian pertama dan pembelian kedua dirata-ratakan. Makanya disebut dengan metode average. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang syarat-syarat pembayaran. Karena kalau dalam perusahaan wholesaler, kita selaku pengecer tidak akan bisa langsung membeli barang yang kita butuhkan ke perusahaan, ke pabriknya langsung, karena beli
odol satu, misalkan sikat gigi satu, masa ke perusahaan langsung. Ya, kita harus memiliki jembatan yang namanya wholesaler, pedagang besar dulu. Dari pedagang besar kemudian ke pedagang medium. Nah, perusahaan-perusahaan dagang tadi memiliki perjanjian-perjanjian karena biasanya penjualannya tidak tunai ya. Kita ke warung aja pakai kasbon, sulit sekarang ya. Bisa ada persyaratan-persyaratan. Oke, kelas 12 sampai di sini pertemuan kita, mudah-mudahan bisa dimengerti. Ada hal-hal yang belum dipahami, silakan tanyakan di komentar ya. Cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Untuk itu, semua siswa kita sama-sama ucapkan hamdalah. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.